Bapa, kami masuk ke hadirat-Mu, apa yang Kau cari bukan uang kami, bukan persembahan kami, bukan juga suara lagu kami. Yang Kau cari adalah hati kami. Apa yang Kau cari kami juga cari, Tuhan. Kami mencari perubahan hati waktu kami masuk ke hadirat Tuhan. Kami ingin menjadi perubahan yang kami ingin lihat terjadi di sekeliling kami. Oleh karena itu perubahan harus dimulai dari kami. Ubah hati kami, Tuhan. Kau tidak berjanji mengubah masa depan kami. Kau hanya berjanji masa depan kami cemerlang. Ya Tuhan, kami minta satu aja. Ketika hati kami berubah, masa depan kami pun tak akan pernah sama. Rumah tangga kami akan mengalami perubahannya, perbedaannya di dalam pekerjaan. Pelayanan kami pun tak akan pernah sama, tidak seperti biasanya. Ubah hati kami. Kami tidak mau main gereja-gerejaan. Kami gak mau main Kristen-Kristenan. Kami tidak cari agama waktu kami masuk ke sini. Kami cari mujizat yang terdalam, yaitu perubahan hati. Terima kasih Bapak, ubah setiap kami, lembutkan hati kami ya Tuhan. Basuh hati kami dengan darah Yesus. Berbicara kepada kami, ubah sifat dasar kami. Jangan cuma sifat yang kami telah terapkan, pelajari selama kami bertumbuh dewasa. Kami tangkap sifat-sifat yang asing yang bukan daripada ciptaan Allah waktu kami dilahirkan. Hal-hal itu juga perlu dirubah. Sifat-sifat yang sifatnya menyusul nanti. Ketika kami bergaul dengan orang suka marah, kami pun jadi marahan. Itu juga Tuhan kerjakan di hidup kami. Buat seperti Yesus yang sabar dan rendah hati. Tapi juga sifat-sifat yang sifatnya dasar. Yang dari awal bakat alam, itu juga Tuhan sanggup ubah. Karena Tuhan ketika Engkau mati di kayu salib, Engkau membeli bagi kami sebuah sifat baru. Sifat Kristus di dalam diri kami. Tuhan bentuk kami. Sehingga jemaat ini kemanapun pergi, gak usah banyak bicara. Orang akan melihat sendiri. Dan maka mereka akan memuliakan Allah melihat perbedaannya jemaat Mawar Sharon di dalam masyarakat ini. Membawa harum nama Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Sampaikan firman-Mu, ajari kami mau duduk diam di kaki-Mu. Dan ketika hamba-Mu membuka mulut, Tuhan Yesus, rahasia firman itu disingkapkan. Hamba gak sanggup, Engkau yang mampu. Urapi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Silakan duduk kembali. Shalom, senang berjumpa dengan Anda. Saya baru kembali dari Manado. Laporan kemenangannya menyusul karena gak keburu. Tuhan bekerja dengan dahsyat sekali di sana. Saya pergi juga bersama dengan Vanessa Wu. Dan Tuhan jamah orang-orang Manado yang begitu haus. Malam kedua, malam pertama aja kursi gak cukup, padahal disediakan 10.000 kursi. Malam kedua orang sampai berdiri-diri seperti Sakeus di atas pohon, di atas mobil, di atas kendaraan itu atapnya diberdiriin orang-orang banyak. Bisa bayangin gak mereka tuh hausnya kayak apa? Tuhan bekerja dengan begitu dahsyat. Manado yang notabene banyak sekali gereja yang masih tradisional. Banyak orang-orangnya, banyak penduduknya yang hari itu menerima baptisan Roh Kudus tanpa tumpang tangan. Wow. Itu saya tanya siapa yang terima bahasa roh. Wow, Tuhan begitu banyak yang menerima bahasa lidah pertama kali. Mereka dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti gak akan pernah sama lagi. Dan banyak orang yang terima Tuhan. Malam pertama hampir 70 orang dibaptis selam. Malam kedua 200 sekian. Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, seperti yang saya janjikan hari ini, saya mau membahas beberapa tokoh-tokoh perjanjian lama. Kita Bible study sedikit supaya kita bertumbuh banyak secara rohani. Siap untuk membahas Simson? Buka bersama dengan saya di Hakim-Hakim pasal 16. Saya langsung ke poinnya dulu aja. Simson itu rahasianya bukan di rambutnya, itu hanya alasannya. Allah itu punya alasan dalam kehidupan kita. Dia menaruh sesuatu agar kita jagai. Tapi kuncinya bukan di sana. Contohnya ketika di Taman Eden, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Dia letakkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan bukannya juaji soal pohon-pohonan dan buah-buahan. Tapi Tuhan taruh itu sebagai alasan atau sebagai ujian.
Ada banyak hal di hidup ini, ujian yang tidak disengaja. Tapi beberapa hal itu disengaja, contohnya tes di sekolah. Tuhan itu punya kedua kategori ini dalam hidup kita. Ada hal-hal tertentu yang natural, terjadi begitu saja. Tapi ada perkara-perkara ilahi dalam hidup kita, disimpan di sesuatu di dalam keluarga kita, di dalam diri kita. Disimpan dalam sesuatu dan itu harus secara sengaja dipelihara. Tuhan memang menguji kita di area itu. Tuhan memang menguji kita. Ya, contohnya bagi yang masih single, Tuhan punya satu rahasia yang harus dijaga dengan sengaja, yaitu tubuh kita. Badan kita tidak boleh diobral, orang lain lihat ketelanjangan kita, termasuk pacar kita, kalau kita belum menikah. Karena Kejadian pasal pertama berkata dengan jelas, pasal 1 dan 2, bahwa mereka nanti akan telanjang gak malu kalau setelah mereka diberkati sebagai suami istri. Tuhan kasih kita badan untuk kita pelihara dan jaga. Tiap hari kita harus pikirkan kita pakai baju apa. Gak usah mahal-mahal, yang penting yang baik dan sopan. Pacaran juga, Tuhan kasih badan kita ini pilihan bebas. Kita mau kasih ke pasangan kita sebelum waktunya atau belum, atau buka atau tidak. Jadi tubuh ini Tuhan kasih, bukan di tangan Tuhan, di tangan kita sendiri. Dan kita harus jaga rahasia Tuhan. Kalau pacar kita mau buka, kita berkata rahasia. Ini rahasia Tuhan. Sampai nanti Tuhan buka rahasia setelah kamu nikahi aku. Ada hal-hal tertentu di hidup ini, seperti Simson dan rambutnya. Tuhan kasih rambut sama kita, Tuhan kasih tubuh, Tuhan kasih sesuatu. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengetahui rahasia seseorang. Kita gak boleh bocor mulut. Bocor mulut. Nanti Tuhan akan melihat itu sebagai bocor karakter. Dan Tuhan gak bisa percayakan perkara-perkara besar. Kenapa ada orang-orang tertentu menghambat promosinya sendiri? Karena dia gagal ujian. Kayak Simson begitu loh. Tuhan kasih rambut, jangan kena pisau cukur. Dia beritahu sama Delilah. Di hidup ini ada beberapa hal yang Tuhan sengaja percayakan kepada kita, yang kita harus jaga. Dan kalau itu bocor, tidak ada alasan. Gagal tes ya gagal tes. Tidak akan ada promosi terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, Simson itu rahasianya bukan di rambut. Dia itu gak bisa jaga hati. Dia gak bisa jaga rahasia. Bocor mulut. Dan dia bermain-main dengan dosa. Kita pelajari sesuatu dari Simson. Ini luar biasa. Banyak orang cuma mendengarnya secara legenda. Mengerti cerita ini hanya sekedar asal-asalan saja. Padahal kalau kita pelajari kehidupan orang ini, kita bisa menghindari kesalahan fatal kita sendiri. Simson, bukanlah dia kehilangan kekuatannya, bukan karena dia gundul dan botak. Tapi karena dia tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Hilanglah semua kehidupan Allah dari hidupnya. Saya ingin memberikan topik tema sederhana aja dari pengajaran hari ini. Kalau Anda, saya yakin terbiasa mencatat firman. Kasih aja judul 4 kesalahan Simson dan 3 pelajaran berharga darinya. Saya akan jelaskan 4 kesalahannya untuk kita hindari dan 3 pelajaran berharga untuk kita nikmati dari kehidupannya. Ya, Simson digasah. Hakim-Hakim pasal 16. Sudah memperolehnya? Oke. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia alias tidur sama dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka gak berbuat apa-apa. Karena pikirnya, nanti saja pada waktu fajar kita akan bunuh Simson. Tapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Di rumah bordir. Di rumah bordir. Dia tidur di sana sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam, bangunlah Simson. Perhatikan baik-baik kekuatannya dia. Lihat dengan seksama. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu. Ini saya cuma punya satu komentar, maaf kalau di mimbar berkata demikian. Gila. Ini bukan pintu rumah.
Pintu rumah aja gak bisa dicabut. Ini pintu gerbang kota. Gede banget. Ini pintu gerbang kota yang biasanya untuk di zaman itu sebagai gerbang menara terhadap serangan. Gerbangnya biasanya dari besi dan metal. Gak cuman pintunya dicabut. Kalau pintunya dicabut, retak, patah, nah itu kuat, tapi gak kuat mengerikan. Tapi kalau cabut sampai pangkal-pangkalnya utuh, berarti orang itu genggamannya kuat luar biasa. Dikatakan di sini dipegangnya kedua pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, paku buminya dicabut dari tanah. Semuanya beserta palangnya, katut sisan istilahnya, diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Ini luar biasa. Simson ini lahir tidak rata-rata. Andai kata dia seorang pemusik, maka dia itu lahir sebagai seorang Mozart dan Beethoven. Ini orang jenius. Ini bukan siswa-siswi yang kita lihat belajar giat, baru dapat juara, itu pun juara 3. Simson ini gak pernah belajar sama sekali. Usia 6 tahun sudah bisa kalkulus, istilahnya begitu. Ini orang luar biasa. Ini Einstein kalau dalam dunia otak-otakan. Dia ini punya bakat alam dan karunia yang mengerikan. Potensinya dahsyat. Potensinya dahsyat. Andai kata Simson pakai kekuatannya dengan seksama dan benar direncanakan, andai kata dia sungguh-sungguh sebagai seorang pemusik latihan, baca cambah-cambahan, gak cuman dengan pendengaran, dia betul-betul mau disiplin, orang ini bisa membebaskan bangsa Israel dari cengkraman Filistin. Orang ini potensinya luar biasa. Anda tahu ini semua terjadi pasal 16 ini di Gaza. Gaza sekarang itu yang sama Gaza Strip itu. Gara-gara Simson lalai, maka sekarang sampai hari ini Israel masih terus tidak damai di Gaza. Saya nggak berkata, saya nggak mau masuk ke politik nih, saya bela Palestina atau bela Israel. Enggak lah. Manusia itu semua dicinta oleh Allah. Buktinya tahun lalu saya ngadakan Palestine for Jesus. Anda udah lihat videonya. Bapak Ibu, maksud saya adalah Palestina belum ada di zaman itu. Palestina itu umat baru. Dulu Filistin di sana. Gaza itu harusnya berada di dalam pemerintahan Israel. Kalau seumpamanya si Simson mau betul-betul benar-benar bekerja dengan segenap hati. Gak main-main gitu loh. Lihat, potensinya dia itu kepung Gaza. Kalau dia bawa tentara, habislah. Udah pasti menang, luar biasa. Kita perhatikan satu pelajaran kesalahan Simson yang pertama. Dari cabut-cabutan pintu, ini pratanda dia itu guyonan. Simson potensinya memang besar, tapi dia tidak pernah serius. Itu kesalahan pertamanya. He's never serious. Orang ini selalu teka-teki, selalu kasih teka-teki. Kalau pasal-pasal sebelumnya dia hajar 30 orang Filistin demi pakaiannya juga gara-gara teka-teki. Kobong-kobongan, bakar-bakaran sawah juga karena teka-teki. Orang ini suka dagelan. Bukan berarti dia suka membuat lelucon saja. Orang ini menganggap hidup hanyalah sebuah game. Ada cerita kelinci dan kura-kura berlomba. Mana sampai tujuan dulu. Kelinci merasa this is just a game. Lawanku kura-kura. Ya, dia poing, 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 lalu tertidur di tengah-tengah. Kura-kura jalan dengan giat karena dia tidak berbakat. Dia sampai duluan, kelinci gigit jari. Harusnya kelinci bisa terlebih dulu menjadi pemenang. Tapi karena dia menganggap semuanya itu gampang. Ini suatu pelajaran berharga buat kita. Apa itu? Kalau kita merasa kita lahir rata-rata, jangan kecut hati. Gak tentu bisa kalah nanti sama orang yang berbakat dan bermodal dulu. Orang yang lahir dari keluarga biasa gak tentu kalah sama anak konglomerat, percayalah saya.
Tuhan masih dalam bisnisnya membangkitkan konglomerat generasi pertama. Jikalau anak-anak konglomerat itu makan dengan sendok emas disuapi dari kecil, mereka ongkang-ongkang kaki, bentar lagi kita lihat roda berputar di generasi berikutnya. Kalau Anda bukan seorang jenius secara otak, Anda belajar, cuman juara tengah maksudnya kalau 50 siswa, Anda nomor 25. Nggak usah takut dengan mereka. Ujungnya Anda yang dapat pekerjaan, mereka yang nganggur. Sekalipun mereka pinter sekali, Anda yang S2 dan S3, mereka hanya lulus kuliah. Hidup ini bukan bagi yang paling cepat pemenangnya, paling tekun iya. Kita belajar dari Simpson. I'm never afraid. Saya tidak pernah takut dengan orang yang kalau kita lihat seseorang dalam pelayanan diurapi luar biasa, dia baru angkat tangan semua orang rebah karena dia makan jengkol. Anda lihat Anda mulainya hanya biasa, dipercayai 1 CG dengan 5 orang saja. Tapi kalau Anda ayomi 5 orang itu, tidak pernah memanipulasi mereka, tidak pernah menyalahgunakan mereka, Anda cintai mereka, pada ujungnya nanti orang yang angkat tangan rebah semua tidak menjadi siapa-siapa. Anda akan dicinta oleh sekelompok orang yang bertumbuh karena Anda. Belajar sesuatu, bakat dan karunia bukan segala-galanya. It is not everything. Lebih baik lahir menjadi terkemudian, tapi menjadi terdahulu kemudian hari, daripada saya lahir terdahulu, lalu jadi yang terkemudian. Itulah sebabnya saya juga ajarkan kepada anak-anak saya. Tentunya anak-anak saya hidup lebih enak daripada zaman saya. Zaman saya hidup lebih enak daripada zaman orang tua kami. Saya beritahu sama anak-anak saya, ini cara saya ngajar. Saya tidak berikan semua yang mereka mau. Sebagian dalam hidup itu bukan kebutuhan mereka, tentunya keinginan. Saya mau mereka earn it. Saya mau mereka bisa memperolehnya dengan jerih payah mereka. Saya tidak kasih semua yang anak-anak saya mau. Karena saya tidak mau manjakan mereka menjadi Simpson di kemudian hari. No, you've got to earn it. You have to earn it. Amin Bapak Ibu. Salah satu anak saya, companion saya suatu hari. Sekali saja waktu companion dia terlambat, saya yang harus tunggu. Langsung saya bertindak bukan sebagai papanya, tapi sebagai gembala, sebagai pemimpin pelayanannya. Saya bilang, kamu mau companion kan? Companion itu yang tunggu pendetanya, pengkhotbahnya. Bukan pengkhotbahnya yang menunggu companionnya mandi. Dan kali mandi 1 jam sebelum kamu companion papa pelayanan. Dia kaget, iya pak, ya. Saya disuruh tunggu 5 menit pun gak mau. Bukan karena saya juaji. Saya mau membedakan kapan jadi ayah, kapan jadi mentor. Jangan manjakan anak, please. Jangan ciptakan Simpson. Jangan ciptakan Simpson. Ciptakan murid-murid Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya pernah lihat anak-anak yang, malah kasihan anak-anak kalau papanya punya kuasa, papanya punya pengaruh, punya nama. Justru harus bijaksana kita mendidik mereka. Tapi nggak cuma itu saja. Saya di sini kita belajar sesuatu tentang Simpson. Karunia Tuhan yang besar di area tertentu di hidup kita, kekuatannya tidak bisa otomatis menutupi kelemahan kita di area lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dan saya mau maju dalam bisnis, dalam apapun juga, yang perlu Anda perhatikan adalah kelemahanmu, bukan kekuatanmu. Kekuatan itu natural. Memang betul, bangunlah di atas dasar kekuatanmu. Bangun di atas dasar kekuatan begini loh. Saya kekuatannya khotbah, Vanessa kekuatannya nari. Saya nggak akan meninggalkan khotbah lalu belajar nari mati-matian. Saya belajar nari mati-matian pun akhirnya paling jadi pas-pasan. Saya waktu kecil, kurikulum Indonesia yang lama kan mengharuskan, belum maju pendidikan saat itu, semua harus kita ikuti. Waktu saya kecil, SD, saya juga harus ikut PKK segala. Untung sekarang nggak ada yang begitu-begituan. Saya harus belajar jahit, seni nari, semua harus ikut. PMP, PSPB, dulu namanya begitu ya. Lalu PMP, PSPB, apalagi ya, IPA, IPS, PDKT. Udah nggak tahu. Ya saya dulu ada banyak macam-macam gitu ya. Lalu salah satunya seni tari. Saya masih ingat waktu seni tari, saya belajar sungguh-sungguh loh. Saya sampai minta tolong sama teman-teman ajari saya ini paling nggak bisa nari. Sekarang Anda tahu kelemahan saya. Saya nari segiat mungkin, tahu dapat berapa? Dari nilai 10, saya dapat 4. Teman saya kena polio, dapat 6. Sekarang Anda tahu betapa buruknya saya menari. Ya, saya tidak akan membangun karir saya di atas dasar kelemahan saya, itu kebodohan.
Saya kalau nggak pintar nyanyi, saya mau latihan setengah mati, ujungnya ya paling pas-pasan. Nah kalau Whitney Houston atau Cindy di PAW kita tuh yang nyanyinya kayak orang hitam, nah gitu, itu kalau dia bangun sudah ada bakat alam, dilatih sekalian, walah bisa jadi juara. Karena itu kalau Anda mau bangun karir, bangun di atas dasar kekuatanmu. Makanya itu kemarin waktu saya di Jakarta sama Vanessa, saya bercanda, panitia sebuah gereja besar di Jakarta. Waktu itu bukan ke gereja Mawar Sharon, gereja satu lagi, gereja teman. Saya bercanda dan berkata sama Vanessa, sama dia, orang itu sama panitia, saya bilang, gimana kalau malam ini Vanessa yang khotbah, saya yang nari? Semua ketawa. Karena saya tahu pasti akan terjadi bencana. Vanessa gak bisa khotbah, dipaksa khotbah ya dia gak bisa. Saya gak bisa nari. Jadi jangan sampai bangun di atas dasar kelemahan kita. Itu kebodohan. Tapi kalau Anda mau tidak terjadi kebocoran dalam hidup ini, maka tutuplah kelemahan Anda. Kerjakan yang itu. Sebuah baskom contohnya, gak peduli setinggi apa, kalau ada suatu keretakan di tingkat rendah, Anda gak bisa isi setinggi baskom itu. Betul atau enggak? Gelas melingkar seperti ini, saya gak peduli kalau ini tinggi, tapi kalau di sini ada bolongnya, crack di sini, kelemahan kita. Kalau gak ditambal, ya dia akan terisi sampai sini saja. Kalau Anda mau melihat 0 kebocoran, tambal kelemahanmu. Saya tidak ajarkan bangun karir di atas kelemahanmu, tambal kelemahanmu. Karena itu, kenapa ada orang yang pernikahannya oke semua kecuali yang satu itu? Ini selalu membuat kita geger dan semakin hari semakin buruk. Semakin kanker di situ. Sampai-sampai kata cerai pun berkali-kali. Tentang apa? Tentang mertua. Semuanya oke. Hubungan pernikahan semuanya baik. Udahlah, gak ada cemburuan, gak ada ini, gak ada itu. Oke semua membesarkan anak. Cuman satu. Selalu urusan gak suka sama mertua. Selesaikan itu. Konseling kalau perlu dengan gembala. Konseling dengan pemimpin. Jangan pernah dibiarkan bertahun-tahun. Pernikahan Anda gak bisa mengalami sukacita lebih selama mandek di sana terus melulu. Ada orang mertua semua oke semuanya, tapi selalu masalah cemburuan. Karena si pasangan kita selalu membandingkan kita dengan yang namanya pacarnya di masa lalu. Ya itu harus diurusi. Atau cemburuan dengan teman tapi mesra di tempat kerjaan. Itu harus diurusi. Kalau Anda mau happy, pernikahan Anda dan pernikahan saya mau sungguh-sungguh diberkati lebih, tutup lubang kelemahan itu. Simpson gak ngerti, dia kuat di area ini, dia gagah perkasa, cabut pintu segala. Tapi dia lemah soal nafsu. Di nafsu itulah iblis hancurkan kekuatannya juga. Jangan salah loh ya. Kalau iblis hancurkan, dia gak akan hancurkan kelemahan Anda juga. Dia sedang menargetkan kekuatanmu. Dia akan hancurkan kekuatan pernikahanmu. Dia akan hancurkan kekuatan bisnismu. Bisnisnya bagus semua, sudah semua bagus. Cuman satu, pembukuannya kacau. Dicuri sana sini. Saya gak peduli marketingnya bagus gimana. Ada seorang pria, marketingnya luar biasa. Wah selalu jual terus. Tapi di dalam digrogoti staff terus. Saya bilang sama istrinya, kamu harusnya masuk bantu suamimu. Atur di dalamnya karena wanita lebih teliti. Suami kalau lihat begitu gak peduli. Dia maunya cuma jual, marketing. Gak peduli marketingmu sejagat raya. Yang kaya raya stafmu nanti pada akhirnya. Istri masuk, bantu pembukuannya. Bantu teliti kemana itu uang pergi. Jangan genjot di marketing terus. Setelah ini kuat, genjotlah marketingmu. Setinggi langitlah batasmu. Amin Bapak Ibu. Saya mau beritahu kepada Anda karena Roh Kudus sedang berbicara hari ini dari pelajaran Simpson. Beberapa di antara kita ada PR yang sudah kita abaikan bertahun-tahun. Anda tahu kelemahan pernikahan Anda di mana? Anda tahu kelemahan kerohanian Anda di mana? Anda tahu kelemahan pekerjaan Anda di mana? Anda abaikan berharap mujizat terjadi. No, it's your homework, not God's homework. Bukan PR-nya Tuhan, PR-mu. Minta sama Tuhan, bersama dengan Kristus aku dapat melakukan segala perkara. Ayo minta hikmat sama Tuhan. Cari konsultan kalau perlu. Mulai garap di area itu.
bisnis bagus. Tapi karena ini bisnis keluarga, urusan berantem di dalam rumah tangga itu terus menerus. Nah itu bereskan dulu, sambil bisnis berjalan. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus sedang berbicara kepada Anda. Jikalau ada orang memiliki telinga, dengarkan apa yang Roh katakan. Sebab di sini akan ada orang mengalami maturity multiplication, mengalami pelipat gandaan. Tapi tidak akan terjadi sebelum Simson mulai duduk dengan Tuhan dan berkata, mari kita garap kelemahanmu. Amin Bapak Ibu. Ya, kita sekarang lihat Simson dan Delilah ayat 4. Jadi yang pertama, Simson gak pernah serius, termasuk serius untuk menanggulangi kelemahan dia. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Berhenti di sana. Ayat 4 ini kesalahan Simson yang kedua. Simson itu selalu hidup berdasarkan perasaan. Ini kesalahan dia. Ini kelemahan dia. Dia ini terbawa-bawa perasaan hati. Kalau hari ini di dalam ilmu sebagai seorang ilmuwan, maka kita berkata Simson ini terlalu dipengaruhi dengan otak sebelah kanan. Orang seperti ini nyeni sekali. Tapi kelemahannya, perasaannya roller coaster. Dia berkuasa ceki orang, dia nggak bisa, tapi dia nggak bisa kendalikan emosinya sendiri. Hidupnya berdasarkan perasaan. Oh, hari ini aku nggak merasa seperti pergi ke kantor. I don't feel like going to the office. Aku nggak mut-mutan. Ini orang mut-mutan lah ya. Dia itu hidup sesuai dengan moodnya. Kalau gua mau tinju seseorang, kalau itu moodku ya gua tinju. Makanya 30 orang mati orang Filistin. Kalau lagi nggak kepingin berkelahi, nggak kepingin berkelahi. Orang kayak gini jadi jenderal. Sebentar perang, sebentar nggak jelas kenapa perang. Ada loh anak muda kayak gini. Apalagi kalau papanya sudah punya usaha. Gua mau masuk kantor, masuk. Nggak mau masuk, nggak masuk. Digaji aja, gaji harian. Lu nggak masuk, nggak usah nggak tak bayar, meskipun ada apa-apa. Tapi pulang ke rumah masih ada nasi di sini. Tapi sepiting berlian nggak pernah datang dalam hidupmu. Kebutuhan kuberi, kekayaan tidak. Kekayaan hanya bagi yang rajin. Amin Bapak Ibu. Kasih gajian harian, harus tega, harus tega, harus tega, harus tega. Karena kasih tidak menghemat, kasih tidak menarik rotan dari yang memerlukannya. Karena itu hidup jangan berdasar perasaan. Orang yang mut-mutan, apalagi anak-anak muda, kalau tidak memikul kuk pada masa mudanya, tidak ada masa depan, kata Ratapan. Hidup berdasarkan perasaan. Saya ajak kita lihat Wahyu di sini aja munculin. Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Saya tunjukin sebentar. Wahyu 3 ayat 1 sampai 3 munculin aja di sini. Saya sudah siapkan. Lalu datanglah dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Artinya kau mut-mutan sekali. Orang yang mut-mutan itu sudah mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati itu. Sebab gak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ini firman ditujukan kepada orang yang berbakat. Orang seperti Simson yang potensinya dahsyat, tapi Tuhan berkata gak satu pun pekerjaanmu sempurna. Karena bakat gak pernah bisa menyelesaikan tugas. Potensi tidak pernah bisa menyempurnakan sebuah karunia, gak pernah. Tapi disiplin yang tinggi. Orang yang mut-mutan saat teduh atau tidak tiap hari, orang gitu gak bisa punya kehidupan rohani yang stabil. Ayat berikutnya munculin. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarannya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan kau gak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Di sini ada suatu peringatan bagi orang yang suka hidup berdasarkan perasaan, yang mut-mutan. Engkau gak akan pernah tahu suatu hari ketika kehancuran menghampirimu. Engkau gak akan pernah menyadari tiba-tiba terjadi. Orang-orang muda, saya ajarkan kepada kita anak-anak muda ya, untuk memiliki disiplin. Disiplin tidak sama dengan militerisme. Disiplin itu simple. Kalau disuruh sesuatu dan itu baik. Contohnya, ayo doa yuk sebelum makan. Kalau contohnya sama-sama. Never say no. Yes, doa. Kita jangan bertanya pada diri kita sendiri, do I feel like praying? Apakah aku hari ini moodnya enggak doa? Enggak. Ya. Semua yang benar, semua yang baik, semua yang mulia, pikirkanlah semua itu. Kalau itu mulia, baik, kudus, dan berkenan kepada Allah, selalu berkata ya. Jadi orang tidak boleh mut-mutan. Saya belajar satu hal. Saya dalam hidup ini.
Kalau kita mau berhasil, kita tidak bisa berdasarkan perasaan. Yang berhasil di dalam hidup ini bukanlah orang yang berbakat. Karena firman sendiri berkata, meskipun saya percaya kasih karunia atau bonus dari sorga, tapi Allah mencari orang-orang yang seperti semut yang mau rajin untuk menabung pada waktu musim panas. Orang yang mau bekerja keras dengan baik. Kadang-kadang ada orang berkata, work hard, work smart, not work hard. Why not both? Saya nggak pernah mendapatkan di dunia ini orang yang work smart, tapi nggak work hard bisa berhasil. Kalau ada, saya mau tuh, tolong beritahu saya. Ada nggak ya bisnis yang nggak kita mulainya biasa-biasa, asal-asalan, ditinggal, nggak perlu diliatin, mendapatkan banyak uang. Kalau ada, tolong ya ajak-ajak saya. Nggak ada, semua harus ditekuni. Semua harus ditekuni. There is no such thing as working smart without working hard. Tapi working hard alone atau bekerja keras saja, kalau kita tanpa pakai ini, tanpa pakai hikmat, maka kita hanya jadi kuli nanti ujungnya. Hanya angkat-angkat. Kita harus berpikir, kuli pun harus berpikir berhikmat. Kalau Anda jadi jemaat Mawar Sharon, uang yang Anda terima, hasil dari tips, dari gaji yang Anda peroleh, berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku harus work smart. Aku bisa save, aku bisa amankan 100-200 ribu ini per bulan ini. Apa yang harus kulakukan dengan ini? Daripada ku hamburkan, aku tabung. Sedikit pun bersyukur 5 roti 2 ikan, nanti pasti akan berguna buat beberapa orang pada akhirnya. Bapak Ibu, saya ajarkan kepada Anda satu hal ini. Hidup gak boleh berdasarkan perasaan. Hidup harus berdasarkan perencanaan. Dan dengan perencanaan itu disiplin yang tinggi. Yang dibangun tiap hari dimulai dengan saat teduh setiap pagi. Kita datang ke kaki Tuhan. Aku tidak mau doa, tapi aku membutuhkanmu. Tuntun aku di jalan yang benar hari ini ya Bapa. Aku tidak mau seperti Simpson. Dia punya banyak, sia-sia ujungnya. Aku punya sedikit. Pergunakanlah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai ini ya Tuhan, sehingga aku bisa berhasil dengan sedikit yang kupunya di tanganku ini. Tidak akan kuingini. Miliki disiplin yang tinggi. Aku menolak diriku untuk mengingini apa yang orang lain punya. Baik itu istri orang lain, baik itu suami orang lain, baik itu rumah orang lain, kendaraan orang lain, pekerjaan orang lain, promosi, naik gaji orang lain. Aku tutup. Beri aku tapal kuda di sebelah kanan kiriku, tidak melihat ke kanan ke kiri, tapi aku mau melihat kepadamu. Itu disiplinku Tuhan. Pakailah aku. Pakailah aku. Aku bukan Simpson, tapi pakailah aku ya Tuhan. Ujungnya sama dengan Simpson. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya, saya mau jelaskan ini. You want to know why? Mau tahu kenapa? Izinkan saya mendahului sebelum akhir tahun kebaktian penutupan tahun ini. Siap? Semua orang akan menubuatkan tahun depan lebih baik. Tapi tahu ya, tahun depan lebih susah. Boleh saya nubuatkan begitu? Tapi tidak bagi anak-anak Tuhan. Tuhan buka jalan. Tahun depan lebih susah. Setiap tahun akan lebih susah. Siapapun presidennya. Hati-hati, hai anak Tuhan. Jangan tertidur terlelap. Yes, kita lebih lega. No. Konsentrasi. Istilahnya khotbah saya itu, sekarang itu seperti mengarahkan kepala orang kembali ke mejanya. Ke keluarganya. Tahun depan lebih susah. Akan lebih banyak bencana. Akan lebih banyak krisis ini dan itu. Akan banyak sekali tantangan-tantangan baru. Tapi oleh orang-orang yang fokus dan konsentrasi untuk mengerjakan karunia-Nya, akan mendapatkan keluputan di Sion. Mereka mengalami penambahan yang tidak masuk akal. Mereka yang mengandalkan manusia akan gagal. Tapi mereka yang mengandalkan Tuhan dengan konsentrasi yang tinggi, akan dibawa Tuhan terbang mengatasi segala permasalahan mereka. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Khotbah saya ini mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk bangkit, untuk tidak beralasan. Ayat 5. Lalu datanglah raja-raja kota Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apa kekuatannya demikian besar, dan dengan apa kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simpson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Jawab Simpson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kita lompat langsung, Anda bisa baca di rumah.
Berkali-kali skenario ini diulang. Simpson mempermainkan Delilah dengan memberi dia rahasia-rahasia, seolah-olah menceritakan rahasianya, tapi dibohongin, ditipu. Simpson bermain-main dengan musuhnya. Kita lihat ayat 13, langsung kita lompat. Berkatalah Delilah kepada Simpson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepada aku dengan apa engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun 7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok. Perhatikan kata berikutnya. Maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap aku. Simpson, tapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Ayat 13b, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kesalahan fatal Simpson yang ketiga. Setelah yang pertama, dia tidak serius. Yang kedua, dia hidup berdasarkan perasaan. Ketiga, Simpson merasa kuat. Nah, itu bahaya. Dan menganggap remeh musuh-musuhnya. Ini kelemahan banyak orang kuat. Simpson merasa kuat dan menganggap remeh musuh-musuhnya. Dengan berapa kali itu kalau Anda perhatikan, renungkan ya, indah. Dia main-main dengan rahasia kekuatannya. Dan dia nyerempet ke rambutnya, betul? Kalau ini rambutnya dikepang kayak dikasih ditali sama apa, kayak dia mulai main-main nyerempet ke rahasianya. Oh, nggak apa-apa. Aku nggak akan jatuh ke dosa seks, anak muda berkata ketika pacaran. Kan cuman serempet-serempet saja. Anda tidak akan tahu tiba-tiba hamil di luar nikah. Kalau ada satu waktu, kalau Anda merasa kuat, Anda anggap remeh kekuatan hawa nafsu di tubuh Anda. Satu waktu, bukan Anda yang menguasai cincin itu, tapi cincin itu yang menguasai Anda. Kita pikirkan ulang, siapa sesungguhnya Lord of the Ring itu? Bukan Anda yang menguasai cincin itu. Sekali cincin itu dipakai, Anda tidak bisa menguasai. Cincin itulah the Lord of the Ring. Jangan pernah kita nyerempet anak-anak muda yang pacaran. Karena orang-orang yang akhirnya jatuh dalam dosa, kehilangan keperawanannya, atau sampai hamil di luar nikah, mereka selalu yang konseling kami, nangis dan berkata, kok bisa terjadi begini? Saya berkata, udah terlanjur. Ya kita jalani saja. Sekarang kita lihat ke depan, apa yang kita bisa tanggulangi. Jangan pernah nyerempet. Tapi nggak cuma itu saja. Ada juga orang-orang yang merasa pekerjaannya nggak akan pernah bangkrut. Bahaya sekali orang yang merasa kuat. Sebuah restoran, dia merasa satu-satunya yang jual mie di jalan itu. Dan dia nggak pernah. Dan dia ketika mulai jaya, mulai curi bahan. Ketika mulai curi bahan, customer mulai datang. Dulu awal-awal dia turun tangan. Iya gimana, servisnya luar biasa. Tapi sekarang antrinya 1 jam. Setiap kali jam makan siang, makan malam segalanya. Pokoknya jam makan siang, malam atau enggak kek, pokoknya selalu antri 1 jam. Mulai taci-tacinya mulai tidak seramah dulu. Mulai ada sombongnya. Kalau ngomong sama customer kadang-kadang masih setengah-setengah dibentak-bentak. Kok lama sih? Kok duduk di sini terus? Cepat pergi supaya orang berikutnya datang. Tidak tahu gimana. Dia mulai merasa dan tidak pernah direnovasi. Kursinya mulai karatan. Atap-atapnya mulai kotor, mulai ada kacauannya segalanya. Anda merasa, oh gak masalah. Miku semua orang mau. Miku nomor 1. Ya. Dan dia merasa dia yang paling hebat. Merasa kuat. Musuh-musuhnya gak ada apa-apanya. Tiba-tiba. Across the street. Di depan jalan. Sebuah tempat yang sudah tidak bertuan. Itu rumah rongsok. Waktu pertama direnovasi ditutup seng segala. Orang gak tahu itu apa. Ketika dibuka, mie, ada toko mie di depan sana. Dan ternyata semua pelanggan Anda pindah ke sana. Karena rasanya undah-undi. Tapi kursinya baru. Orangnya ramah, tempatnya lebih luas. Gak perlu antri 1 jam. Bahkan ada delivery. Ketika Anda sadar, itu seperti ada tamparan. Udah terlambat. Setiap tempat yang merasa sudah paling hebat, tidak introspeksi dan renovasi, siap-siap, the next shop will beat you.
Itulah cerita juga yang sama. Kemarin saya di Manado ditanyain. Kena tanya sama pers, sama wartawan. Kata-kata menurut saya sih pertanyaan jebakan. Karena gereja kita di sana kan sekarang by the way, gedung kita Gerhara Jawal itu bagus banget. Oh puji Tuhan. Ya gereja kita sekarang di mana-mana gedungnya bagus-bagus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya ditanya tuh, karena beberapa pers itu tentunya di Manado banyak orang Kristen. Terus dia tanya, nah dia bilang, apa baiknya punya, karena mungkin kayak sedikit menyindir. Dan ini kan bakal masuk koran segala berita, jadi saya harus hati-hati menjawabnya, mewakili Anda. Dia berkata, bagaimana dengan gereja baru berdiri gini, ini kan cuma curi-curi domba. Saya bilang, permisi. Saya berkata, saya jawab dulu ya. Saya bilang kita tidak dalam bisnis curi domba. Karena Anda harus lihat semua pendeta-pendeta yang ada di Mawar Sharon ini dipanggil dalam puncak jaya hidupnya. Dia lepaskan sesuatu yang berharga. Jadi bukan kami itu mengingini sesuatu. Kalau kami mengingini sesuatu, kami tidak ada di dalam pelayanan. Tidak ada pelayanan. Yang di Medan namanya Pak Robert, itu cum laude. Bisa dapat kerjaan di mana-mana gampang. Saya minta sama dia pegang edukasi di Surabaya, lalu habis itu pergi ke Medan sebagai gembala nomor 2 di bawah Pak Moro. Satu persatu ada ceritanya. Itu hamba-hamba Tuhan harusnya bisa jadi apa. Kami tidak ada. Tidak ada kepingin, kami hanya ingin memberitakan Injil, menggembalakan orang. Dan jangan salahkan jika kami melakukannya dengan sangat baik. Sebenarnya bukan mencuri domba. Kalau ada domba lain datang ke kami, malah kami harus khawatir mencuri rumput. Tidak baik memberikan roti yang harus diberikan kepada anak, diberikan kepada anjing. Tidak bisa, kami kan tidak tahu ini firman kayak gini kan dipersiapkan. Nah kan sayang kalau ada orang datang ke kebaktian lalu habis itu besoknya pergi ke tempat lain kan. Saya merasa persiapan saya dicuri orang itu pergi ke tempat lain. Kan mendingan dikasih orang-orang ini loh yang komitmen nanti di gereja Mawar Sharon bangun visinya. Saya harus khawatir Mbak, saya bilang. Harusnya saya yang khawatir itu curi rumput, bukan curi domba. Dan Mbak, satu hal lagi saya beritahu. Ada baiknya gereja baru itu berdiri. Jikalau gereja lama sudah tertidur. Kalau seperti itu terjadi, barulah gereja lama itu semuanya mulai menghargai domba-dombanya. Yang dulu gak pernah mau dikonselingi, mulai dikonselingi. Yang dulu gak pernah diajari, cuma suruh datang kasih persembahan saja, kolektor, tidak pernah melakukan apa-apa. Sekarang mulai satu persatu dipikirkan gimana improve, gimana pelayanan khotbah di atas mimbar ini diperbaiki. Sesuatu yang berkonten dan berkualiti. Mulai kan saya bilang itu baik Pak, baik Mbak. Itu menjadi wake up alarm buat semua gereja-gereja itu untuk mencintai. Ketika kita hampir kehilangan istri itulah baru kita sayangi istri kita, ajak kencan lagi kan. Ketika seorang suami hampir digondol orang itulah sang istri kembali melepaskan semua rol-rolannya kan. Daster bolong dibuang semua kan. Kita mulai mempercantik diri, saya bilang ada baiknya. Ketika engkau merasa, when you take for granted, menganggap remeh apa yang kau miliki. Ketika hampir hilang itulah kau baru akan hargai. Setiap orang yang merasa dirinya kuat, hati-hati. Siapa yang menganggap remeh musuh-musuhnya? Bentar lagi akan ada toko mie di depan Anda. Dan Anda mau kembali, udah susah. Jangan merasa sebagai gereja terbesar. Saya beritahu sama anak-anak AOG. Banyak orang berkata AOG-nya Mawar Sharon itu luar biasa. Ada banyak yang berkata, wah pemudanya Mawar Sharon ya. Kemanapun saya pergi saya dengar itu. Ya setengahnya senang terus terang. Wah AOG namanya anak muda. Di gereja nggak ada yang sebanyak Mawar Sharon se-Indonesia. Wow. Ada lagi yang berkata, tahu nggak? Semua keluarga saya tahu, semua anak mudanya semuanya kalau tanya ke gereja mana, semua Mawar Sharon. Mawar Sharon AOG-nya luar biasa. Saya khotbah di AOG, saya beritahu jangan dengar omong kosong itu. Jangan dengar omong kosong itu. Tutup telinga. Ketika engkau merasa dirimu paling besar itulah makanya mandek di angka 3.000 kebaktiannya. Gak maju-maju di 3.000 notok. Jangan anggap itu. Saya bilang, detik dimana engkau sadar, engkau mulai anggap biasa pelayanan ini, mulai kita merasa kita pemenang, tiba-tiba anak-anak muda kita lari ke tempat-tempat yang lain, yang tidak jelas. Setelah saya ngomong begitu, ke berapa minggu kemudian, mereka jadi 4.000. Mereka mulai berkata, kami bukan yang paling besar, kami bukan paling hebat, kami bukan yang paling benar, karena itu kami harus berjuang. Boom, dari 3.000, boom, jadi 4.000. Tuhan bekerja dengan dahsyat, mereka mulai bawa mahasiswa-mahasiswa baru. Saya berkata, begitulah caranya anak muda harus berpikir. Jangan pernah masih muda sudah berkata, dia sudah sampai ke tujuannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat firman Tuhan dimunculin di 2 Korintus 13 ayat 5.
Karena orang yang merasa kuat dan menganggap remeh musuh-musuhnya itu dikatakan sebagai orang yang sombong. Orang yang sombong permulaan kejatuhan. Dan dia nggak ngerti karena jatuhnya baru mula-mula. Jadi waktu orang mula-mula jatuh, dia nggak ngerti dia lagi jatuh. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman atau enggak? Harus nguji selalu. Jangan berkata paling besar, paling hebat. Selidikilah dirimu. Itu berarti perlu kita introspeksi dan renovasi. Apakah kamu nggak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, katakan kesombongan itu adalah permulaan kejatuhan. Nah, karena itu adalah mula-mula jatuh, nggak kerasa. Apalagi kalau masih muda. Saya punya masalah dengan lutut. Waktu saya pertama kali ngalami masalah lutut, nggak masalah. Karena saya masih muda. Ternyata lutut saya mulai ada masalah pada waktu saya umur 30-an. Wah, itu saya kuat-kuatnya. Lutut ada masalah nggak apa-apa. Itu istilahnya kalau kesleo itu, cuma dikrak kembali, ayo main lagi. Tapi sekarang kalau kita sudah lebih berusia lagi kan nggak bisa begitu kan. Saya dulu waktu kesleo gitu cuma dikembalin aja. Ada ini saya kerak gitu. Udah balik, ayo main lagi. Saya nggak kerasa lutut saya itu ada masalah. Permulaan kejatuhan. Karena saya masih muda. Masih before 30 ya kan. Masih kuat sekali. Nggak masalah. Tapi ketika tiba-tiba saya masih ingat waktu saya di New Zealand. Saya gendong anak saya, Warren masih kecil. Saya jalan, waduh nggak bisa jalan. Saya harus gendong dia, tetap harus jalan karena anak saya gendong sampai tujuan, saya nggak bisa jalan, itu bengkak. Saya nggak jalan aja susah sekali loh, kok bisa begini? Roh Kudus ingatkan saya, ini sudah terjadi dari 10 tahun yang lalu. Tapi kamu tidak perhatikan baik-baik tubuhmu. Nah, saya belajar banyak itu. Anak muda kan biasanya gitu, sikat saja. Sekarang saya beritahu sama mereka yang lainnya, hati-hati. Pemanasan dulu dan sebagainya, kalau mau olahraga dan sebagainya. Nah, kata-kata Salomo adalah kata-kata bijak. Dia beritahu kepada kita semua hari ini, hati-hati. Sombong itu pangkal kejatuhan. Waktu aku jatuh, kata Salomo, aku gak sadar aku sudah mulai jatuh. Karena aku masih kuat, aku masih gagah, aku masih kaya, miku yang paling laku. Tapi sebenarnya sudah terjadi kejatuhan. Aku sudah mulai kehilangan kekuatanku. Kapan itu kita mulai jatuh? Ketika kita percaya kita paling kuat. Ketika kita percaya kita kebal. Ketahuilah itu adalah tanda Anda mulai jatuh. Bisnis Anda mulai jatuh. Be careful. 14 tahun kemudian mungkin Anda masih pabrik satu-satunya berjaya. Lihat nanti pada tahun ke-13 pabrikmu akan amburadul. Benahi sekarang hubungan di dalam. Benahi now. Amin Bapak Ibu, saya ajakkan pada Anda firman itu harus membawa ke masa depan. Inilah visi. Ya, Anda belajar sesuatu? Amin. Mau lanjutin sebentar? Ya, lanjutin sampai 10 menit lagi ya. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta padamu, padahal hatimu gak tertuju padaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan gak mau menceritakan padaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berlari-lari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia gak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepada Delila segala isi hatinya. Stop. Kelemahan Simson yang keempat, dia tidak menjaga hatinya di dalam firman. Wahyu 3 ayat 8 munculkan di depan layar. Wahyu 3 ayat 8 muncul. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu gak seberapa, ini pujian Tuhan kepada gereja itu. Namun engkau menuruti firmanku, engkau tidak menyangkal namaku. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, Mazmur 119, dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Penting sekali, apapun profesi kita, pengusaha kayak sampai apa, pengacara, apapun juga, jaga hati kita dalam firman Allah. Itulah longevity, itulah keawetan. Keawetan hanya terjadi jikalau di dalam hati ada firman. Jaga. Apapun yang kita mau turunkan ke turun-temurun, berkat itu sampai ke anak cucu, harus infrastruktur yang namanya jembatannya tetap firman. Gak bisa harta, gak bisa empire. Apa yang dibangun manusia, Mazmur 127, pasti runtuh. Apa yang dibangun di atas dasar firman, itu turun-temurun. Jaga hati dalam firman. Oke? Jadi kita sekarang rangkum sedikit 4 kesalahan Simson. Dia gak pernah serius. Meskipun dia bakat luar biasa. Dia hidup berdasarkan perasaan. Dia merasa kuat dan menganggap remeh
Musuh-musuhnya mulai jatuh tapi belum menyadari dia sudah mulai dalam bahaya. Dia nggak menjaga hatinya dalam firman. Oke, lompat ayat 21. Orang Filistin itu menangkap dia dan mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Aduh, eman-eman sayang sekali. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling dari seorang jenderal jadi seorang kuli. What a wasted potential, potensi yang disia-siakan. Ayat 22. Tapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Pertanyaan saya, apakah kekuatannya kembali waktu rambutnya tumbuh? Enggak. Anda lihat kekuatan Simson kembali waktu dia di tengah-tengah pilar itu, dia berseru kepada Tuhan. Jadi kita sekarang mengerti, rambut itu bukanlah rahasianya. Rahasia dia bocor di 4 hal yang saya ajarkan dengan Anda. Demikian pula kebocoran bisnis kita bisa di sini. Kebocoran rumah tangga kita bisa di situ. Tetapi kuatkan hatimu, saya khotbah seperti ini bukan supaya kita bocor, tapi supaya kita tambal kebocoran itu. Mari kita lihat bagian terakhir Simson mati. Sesudah itu berkumpul ayat 23, raja-raja kota orang Filistin mengadakan perayaan korban sembelian yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson, musuh kita. Oke, ayat 25. Kita lompat, ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggil Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka, kemudian mereka menyuruh dia pergi di antara tiang-tiang. Oh, Simson ini ironis. Ketika dia seharusnya serius, dia melawak. Sekarang ketika dia harusnya melawak, dia serius. Nah, kalau dia mulai serius, bahaya ini. Orang biasa-biasa nggak bakat aja kalau serius dengan hidupnya dan panggilan Tuhan atas hidupnya, tanggung jawabnya, itu bahaya sekali. Karena Tuhan urapannya ada atas orang itu. Apalagi orang yang berbakat seperti ini. Dangerous. Orang-orang Filistin sekarang giliran yang merasa dirinya kuat. Siapa yang kuat dari pelajaran ini? Pasti jatuh. Siapa yang merasa kuat maksudnya? Baik itu Simson, dia jatuh, sudah jatuh, dan dicungkil matanya. Sekarang orang Filistin yang merasa dirinya kuat. Hati-hati. Ini berlaku loh, berarti prinsip rohani ini berlaku buat umat Tuhan maupun umat orang fasik. Be very careful, jangan merasa diri kuat. Pulang, hari Senin, lakukan satu perbuatan baik untuk dirimu sendiri. Jadilah seorang, kalau di dalam pekerjaan, mulailah audit sendiri, pekerjaan sendiri. Satu persatu liatin apa yang kurang. Satu-satu. Belajar detail. Satu persatu, lihat. Dengan anak juga sama. Apa ya aku harus bicara sama dia hari ini? Miliki target. Ya, mulai detail. Nah, sekarang kita melihat ayat yang ke-28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Nah, dia sekarang merasa gak kuat kan? Disinilah kekuatan itu. Indah ya. Ketika kita bergantung dengan Tuhan. Ingatlah kiranya kepada aku, buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. 3 pelajaran berharga dari kehidupan Simson. Yang pertama, dalam bergantung dengan Tuhan terletak kekuatan kita. Jangan merasa kuat karena apa yang telah kita capai. Saya juga bisa sebagai pendeta merasa, saya lumayan diurapi ya. Saya bisa ke mancanegara. Saya sudah bawa banyak orang ke Kristus. Dalam nama Yesus, cabut pikiran kutuk itu dari saya. Kalau saya berpikir demikian, gak usah tunggu minggu depan. Belum sampai minggu depan saya khotbah di depan Anda, saya sudah jatuh tengah minggu. Cabut. Di dalam bergantung dengan Tuhan secara fresh setiap hari. Tuhan, I need you. Tiga kata itu harus menjadi, Tuhan aku memerlukanmu. 2 kata dalam bahasa Indonesia itu harus menjadi kebiasaan mulut kita tiap pagi menyapa Tuhan. I need you. Aku gak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau. Gak ada orang tua yang sudah menjadi orang tua 30 tahun bagi anak-anaknya yang berkata, aku sekarang sudah tahu bagaimana jadi orang tua. Jangan. Tuhan, aku butuh Engkau menjadi orang tua. Aku gak tahu apa-apa. Jadi gak apa-apa buat orang-orang yang sekarang barusan menyerahkan bayinya di Mawar Sharon. Kadang-kadang kalau konseling dengan keluarga muda, mereka merasa, aku ini gak becus jadi orang tua, gak tahu gimana. Tenang aja, Anda gak sendirian. Saya juga merasa yang sama. Itu perasaan yang baik. Kalau kita lanjutkan ke Tuhan, I need you, Tuhan akan tuntun. Jangan pernah kita merasa kita sudah tahu gimana jadi orang tua. Gimana tahu menjadi pendeta. Tiap hari saya berdoa, I need you Lord. Gimana gembalakan orang segini ini, mana bisa. Saya gak tahu gimana Pak Yusuf melakukannya. Pak Yusuf pasti banyak berdoa. Saya juga lihat Pak Yusuf berdoa setiap waktu. I need you. Dalam bergantung dengan Tuhan, tiap saat terletak kekuatan kita.
Mata tertuju pada Kristus, bukan apa yang telah kita capai. Sebab apa yang kita telah lakukan, telah berbuah-buah harus dibersihkan agar berbuah lebih banyak lagi. Sebab di luar aku, Yohanes 15 berkata, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia bergantung dengan Tuhan, buat aku kuat. Sekali lagi, I depend on you. Aku bergantung dengan engkau. Disitulah terletak kekuatan ilahi dalam kita melakukan tugas kita sepanjang hari. Ayat 29. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan pada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, ayat 30, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Berhenti di sana 30a. Pelajaran kedua yang paling berharga dari kehidupan Simson saya pelajari di sini adalah di dalam memulai awal terdapat banyak waktu. Yang pertama, dalam bergantung dengan Tuhan terletak kekuatan kita. Yang kedua, dalam memulai sedini mungkin, dalam memulai awal terdapat banyak waktu. Simson tidak lagi bisa berkata, let me live for you, biarkan aku hidup bagimu. Dia sudah kehilangan dua mata. Dia tinggal bisa berkata, biar aku mati dengan orang-orang ini. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang tidak ditebus oleh darah Yesus, seberkuasa apapun darah itu. Waktu. Anda lewat, tak kembali. Tidak peduli saya dan Anda berdoa dalam nama Yesus seperti apa, kemarin tak akan pernah kembali. Ada satu hal yang tidak pernah diciptakan dalam alam semesta, yang hanya ada di fiktif dan cerita dongeng belaka, namanya mesin waktu. Satu-satunya mesin waktu yang saya tahu dalam hidup saya hanyalah hemat waktu, pergunakan waktu. Supaya kita nggak usah menyesali, yesterday all my troubles seem so far away, now I long for yesterday. Nggak perlu. Dalam memulai awal, kita tidak perlu berkata seperti Simson, pakai kematianku. Kita bisa berkata, pakai kehidupanku. Oh, lebih baik lagi bagi yang masih muda, pakai masa mudaku. Wow, saya gak menyesal. Saya sudah membuat investasi yang paling tinggi kembaliannya. Aku berikan masa mudaku pada Tuhan. Bagi Anda sekarang yang mungkin bukan usia 2-30-an, 40-an pun tidak, belum terlambat. Selama jiwa masih ditanggung, masih berada di dalam raga, belum ada kata telat. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi mulai dengan awal. Simson intinya gini loh. Simson itu akhirnya rencana Tuhan tidak gagal. Dia dapat UMR-nya. Pada saat dia mengembuskan nafas terakhir, dia mulai memerintah Israel. Jadi akhirnya dia berbuat sesuatu berguna di ujung matinya. Andai kata Simson memulainya lebih dini, hasilnya pasti beda. Pasti beda. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Sebab Tuhan tetap memakai hambanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya belajar untuk ayat ini. Gak usah dibuka. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pergunakanlah waktu dengan bijaksana. Terakhir. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu. Di ayat 30. Dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya, perhatikan ya, lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Eshyatol di dalam kubur Manoah ayahnya. Berhenti di sana, jangan baca kalimat berikutnya. Saya ajak Anda kembali di ayat 30b, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Pelajaran berharga ketiga dari kehidupan seorang Simson adalah dalam Tuhan tidak ada kata terlambat untuk memulai. Simson itu di ujung hidupnya, dia dengan sudah buta, dia menyesal, Tuhan maaf. Tuhan dengar gak? Kalau kemarin Anda dan saya berdosa parah, masih bisa gak kita itu memulai sesuatu dengan Roh Kudus? Kalau rasanya kemarin usaha kita itu sudah masuk, padahal udah baik-baik loh ya, karena serakah, masuk dalam hutang, terlilit gak karuan, kita bangkrut, gak punya 1 sen pun, masih bisa bangkit gak? Simson di matinya membunuh lebih banyak daripada di masa hidupnya. Kesaksian apa dari Roh Kudus dari kata-kata itu? Dalam Tuhan tidak ada kata terlambat untuk memulai. Tidak ada kata terlambat. Meskipun kemarin Anda baru bunuh orang, meskipun Anda harus dipenjara 10 tahun kemudian, di dalam Tuhan masih ada karya baru kalau Anda mau memulai yang baru dengan Dia. Amin Bapak Ibu Saudara.
Jadi di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Kita bisa memulai hari ini. Sekalipun kita sudah kehilangan segala sesuatu, janganlah bunuh diri. Sekalipun kita sudah kehilangan segala-galanya, janganlah hancur hati. Kata sama Tuhan, Tuhan, Engkaulah pejunan, aku tanah liat. Bentuklah aku menjadi sebuah bejana yang baru. Plan B-mu. Ini loh, kalau plan A Anda gagal, tenang aja. Alfabet masih ada sampai Z. Tuhan selalu ada plan berikutnya. Saya nggak katakan ini supaya kita ayo berdosa. Besok masih nggak, Pak. Besok semuanya akan baik-baik saja. Tidak. Ngapain buang-buang waktu? Memulai lebih dini lebih baik lagi. Karena kita punya banyak waktu nanti. Tetapi kalau Anda merasa sudah buang waktu, sekarang Anda mau mulai baru, punya pengharapan nggak? Ada. Dalam Kristus selalu ada harapan untuk memulai kembali. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kata-kata berikutnya di sini, dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Indah sekali. Simson tragis. Indah. Bayangin loh. Orang ini hidup rasanya malas-malasan, gak buat apa-apa. Ujung hidupnya dia jadi luar biasa. Tuhan, bisa gak yang terkemudian ini jadi terdahulu? Bisa gak kita luar biasa dari awal? Bisa gak kita luar biasa dari awal? Oh haleluya. Saya ketemu dengan satu orang yang anaknya jenius. Ini anak sering dideketin sama keluarganya, sama teman-temannya. Karena semua orang kepingin pinjam catatannya. Karena kalau anak jenius, semua orang mau pinjam catatannya supaya sekolahnya juga dapat les gratis gitulah ya. Nah, saya ngomong sama orang tuanya berapa yang lama yang lalu. Nggak usah beritahu sama saya. Anak ini kekuatannya luar biasa di satu area, kelemahannya juga luar biasa di area lain, bukan? Dia bilang, iya. Anak ini nggak teratur semuanya. Kamar berantakan kayak kapal pecah. Nggak disuruh makan, nggak tahu kapan makan. Saya bilang, Anda jangan fokus ke kekuatannya, tambal kelemahannya. Nanti dia bisa jadi orang seperti Robin Williams, bahaya. Bakat luar biasa, tapi nggak bisa kendalikan emosinya, bunuh diri akhirnya. Be very careful. Saya mau dorong Anda, tambal kelemahanmu. Apa kelemahanmu hari ini? Minta hikmat sama Roh Kudus. Selesaikan yang itu. Jangan-jangan bocor di sana nanti. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, kalau Anda selama ini sudah rasanya hancur-hancuran di area tertentu, sekarang memulai terlambat tidak? Tidak. Tapi aku sudah umur 70. Enggak terlambat. Tidak telat. Dalam Kristus kita bisa menggenapi firman ini. Mati kita nanti jauh lebih berbicara daripada sepanjang hidup kita. Kalau kita mau benar sama Tuhan, masih ada sesuatu yang orang akan pandang. Tapi saya sudah meninggalkan keluarga saya, selingkuh. Anak saya sudah benci sama saya. Benci, oh gak apa-apa. Sisa hidup Anda ini lakukan yang benar. Ujungnya anak Anda minimal gak jatuh cinta sama Anda. Waktu mengenang Anda, pertobatan Anda akan kembali ketika suatu hari mereka membutuhkan. Ketika Anda sudah meninggal dunia tentunya. Dia akan berkata, papaku bisa, aku juga bisa. Minimal kalau dia tidak jatuh cinta dengan Anda, dia telah Anda coretkan. Alasan untuk membenci Anda selamanya itu sudah Anda batalkan. Sekalipun dia gak mau mengakuinya. You can do something yang akan berguna buat orang lain. Jika Anda mau memulai hari ini, Allah akan memulai sesuatu dengan Anda yang baru. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semuanya angkat tangan kita sembah Tuhan. Nyanyi satu lagu Pak Daniel. Oh haleluya. Thank you Jesus. Oh haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku Menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Mari kita sama-sama katakan dengan iman. memuji-Mu, Allah yang
sudah hamba sampaikan kepada jemaat-Mu, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus akan muncul jemaat-jemaat yang kuat dan layak untuk sorga suatu hari kelak. Tuhan Yesus, bekerjalah dalam rumah tangga, pernikahan, anak keturunan, keluarga besar, orang tua, pekerjaan, pelayanan, dan kesehatan jemaat-Mu ini. Ya Tuhan, beritahu kepada kami, tuntun kami, jangan berhenti berkhotbah di hidup kami. Setelah pengkhotbah selesai, terus berbicara apa yang harus kami lakukan, job desk kami berikutnya di dalam kami menjadi anak Tuhan di masyarakat. Hamba berdoa Engkau memberikan kepada kami roh yang detil, ya Tuhan, untuk bisa memperhatikan apa yang perlu kami kerjakan. Kerjakan keselamatan-Mu, kata firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar jemaat-Mu pulang ke rumah membawa mandat ini ya Tuhan, dan kasih dari Allah Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita, pengurapan dan juga kasih setia dari Tuhan Yesus dan pengurapan penyertaan dari Roh Kudus menyertai-Mu, keluar masuk-Mu dari sekarang hingga selama-lamanya. Jadilah lebih dari pemenang, karena Allah menakdirkan kita semua demikian. Yang percaya sama-sama katakan dalam nama Yesus, amin. God bless you. Selamat pagi.